Saudara, setiap dari kita pasti memiliki rasa takut dalam membangun keluarga, dalam menjalani kehidupan ini, dalam berkarir, berbisnis, berusaha, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita, agar hidup kita tidak dipenuhi dengan rasa ketakutan demi ketakutan. Tahukah saudara bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan? Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya roh ketakutan, sehingga pada akhirnya hidup kita mengalami ketidaktenangan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, dan seringkali kita murung diri dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, roh ketakutan itu datang dari pihak si jahat. Iblislah yang memberikan rasa takut yang berlebih-lebihan itu di dalam pikiran saudara dan di dalam pikiran kita semua. Takut tentang hari esok, takut tentang perihal kehidupan, rumah tangga, pelayanan, takut akan bisnis kita, takut akan masalah ekonomi, kehidupan kita, dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketakutan itu sangat merugikan hidup kita sebagai orang percaya. Yesus sendiri yang melarang kita untuk tidak hidup di dalam ketakutan demi ketakutan. Semakin saudara dan saya hidup di dalam ketakutan, akan semakin hidup kita mengalami kekhawatiran. Semakin saudara memanjakan ketakutan itu, kita entertain rasa takut itu di pikiran kita, di telinga kita, di hati kita, maka rasa ketakutan itu akan perlahan mulai membunuh iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saudara, ketakutan juga bisa membuat hidup kita menjadi bimbang. Kita menjadi ragu dalam mengambil keputusan apapun. Karena atas dasar roh ketakutan yang seringkali jauh lebih kita percayai daripada kita mempercayai kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, janji, serta kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saudara beristirahat, janganlah biarkan diri kita untuk terus hidup di dalam rasa ketakutan demi ketakutan. Rasa ketakutan ini akan membuat hidup saudara dan saya akan hidup di dalam rasa stres yang berlebih-lebihan. Kita menjadi tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Bekerja pun kita tidak semangat. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan akan kita penuhi, kita isi dengan perhitungan-perhitungan yang didasari di atas dasar ketakutan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami ketakutan demi ketakutan, percayalah, itu tidak akan menambahkan apapun dalam kehidupanmu. Justru sebaliknya, rasa ketakutan yang berlebih-lebihan ini akan menghalangi hidup saudara untuk terus melangkah dengan janji kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketakutan bukan hanya akan membuat hidup kita menjadi stres, bahkan ketakutan akan menggiring hidup saudara dan saya untuk terus masuk di dalam zona yang namanya zona depresi. Dan ketika depresi itu sudah menguasai hidup saudara dan saya, maka akan ada suara-suara aneh, suara-suara yang di luar kebenaran firman Tuhan, yang akan berkata di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam telinga kita, sudahlah, akhiri saja hidupmu, tinggalkan saja keluargamu, sudahi saja pernikahanmu selama ini. Tidak ada benefitnya, tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketakutan akan membuat kita stres, ketakutan akan membuat hidup kita depresi, dan ketakutan akan membuat hidup kita pada akhirnya salah dalam mengambil keputusan demi keputusan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Verona Voice pada hari ini di channel YouTube Pastor Verona Official. Orang takut itu hidupnya mudah sekali untuk dibohongi oleh iblis. Setan akan terus membohongi hidup kita dengan kebohongan-kebohongan, dengan kepalsuan demi kepalsuan. Nanti kamu tidak akan pernah berhasil, nanti kamu tidak akan pernah sukses, rumah tanggamu tidak akan pernah dipulihkan oleh Tuhan, masa depanmu tidak akan mengalami kecerahan, bahkan hidupmu sudah tidak berharga lagi. Iblis akan terus mengintimidasi hidup kita dengan ketakutan demi ketakutan. Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan adalah orang-orang seperti boneka di tangan setan. Hari ini sebagai pendeta, sebagai rekan, sebagai sahabat, ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sambil santai menyaksikan siaran ini, berhentilah hidup di dalam ketakutan. Karena yang pertama, orang yang hidup di dalam ketakutan, dia akan mudah dibohongi oleh setan. Lalu yang kedua, orang yang hidup di dalam ketakutan, dia akan mudah terpengaruh dengan keadaan. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dolar terus menaik, bahkan pajak terus naik. Ini akan mendistorsi pikiran kita. Ini akan mendistorsi iman kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak mau melangkah menjalani kehidupan ini.
Kita akhirnya nggak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Kita akhirnya tidak percaya lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita terkurung, terpenjara dengan ketakutan tersebut. Selain kita dibohongi oleh iblis, kita juga bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya hal tersebut akan memperparah rasa ketakutan kita. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang takut hidupnya cenderung meragukan kuasa Tuhan. Benar nggak Tuhan masih tolong hidup saya? Betul nggak Tuhan mendengar doa saya? Betul nggak sih Tuhan selalu menyertai hidup saya? Saya jadi nggak berani menjalani hidup ini. Saya jadi pusing untuk membangun bisnis saya. Saya jadi ragu untuk mempertahankan rumah tangga saya. Lihatlah, orang yang terus terpenjara dengan ketakutan, dia pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan. Kita ini orang percaya loh, hidup bukan karena melihat, tetapi saudara dan saya hidup karena percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, selain iblis mudah membohongi kita, selain situasi akan mempengaruhi hidup kita, selain kita dapat meragukan kuasa Tuhan, orang yang takut, dia pada akhirnya tidak percaya dengan janji dan kebenaran firman Tuhan. Dia hanya percaya keadaannya yang buruk. Dia hanya percaya kepada situasinya yang tidak menguntungkan bagi hidupnya, menekan hidupnya, mengintimidasi kehidupannya, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas janji Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ingin melangkah, setiap kali kita ingin bekerja, setiap kali kita ingin membangun kehidupan kita, terus rasa ketakutan itu menjadi barrier yang mengerikan bagi hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita nggak bisa melihat janji Tuhan dengan jelas di depan hidup dan mata kita. Dan yang terakhir, orang yang hidup di dalam ketakutan, biasanya Bapak Ibu Saudara, dia akan hidup di dalam penderitaan demi penderitaan. Dia akan tertekan, dia tidak akan merdeka, dia tidak akan hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Karena ketika roh ketakutan itu menghantui hidup kita, merajai hidup kita, memerintah atas hidup kita, maka damai sejahtera pergi meninggalkan kita. Sukacita pergi meninggalkan kita. Anugerah Tuhan akhirnya tidak kita rasakan karena kita terus hidup di dalam ketakutan demi ketakutan. Bukan salahnya Tuhan, tetapi ini salahnya diri kita sendiri. Kitalah yang memanjakan ketakutan tersebut, sehingga pada akhirnya ketakutan itu terasa jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan kita yang besar. Pertanyaannya bagi kita semua malam hari ini, mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan siaran ini sedang mengalami ketakutan demi ketakutan. Takut akan hari esok, takut dengan keuangan, takut dengan bisnis hari ini dan hari esok, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa merdeka, kita terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini membelenggu hidup kita, membelenggu masa lalu kita, dan terus menghantui hidup kita? Yang pertama, saudara dan saya harus isi pikiran ini, harus isi kehidupan ini dengan seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukankah dia berkata, firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita? Bukankah dia juga berfirman bahwa iman kita timbul karena dari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Isilah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka ketakutan akan mulai pergi perlahan meninggalkan hidup saudara dan saya. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita renungkan firman Tuhan setiap hari, dan kita lakukan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menghalau rasa ketakutan itu untuk terus memerintah dalam kehidupan kita? Yang kedua, lawan semua ketakutan itu. Dengan cara apa? Dengan cara saudara memperkatakan firman Tuhan. Tuhan di pihak saya, Tuhan beserta dengan saya, Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti membela saya, aku tidak sendirian, ada Tuhan beserta hidupku, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Hari esok saya dijamin oleh Tuhan, bahkan sampai memutih rambutku pun Tuhan tetap sama menggendongku dan memelihara kehidupanku. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan itu dalam hidup kita? Yang ketiga, mulai belajar percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita percaya Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Kita percaya baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Masalah kita biasa, Tuhan kita luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, when we believe God in our life, saudara akan melihat pembelaannya, penyertaannya, kuasanya, janjinya dinyatakan atas hidupku dan hidupku. Saya ingin bertanya sama saudara sebelum saya menyudahi siaran ini. Apakah nilai baik dari ketakutan yang selama ini saudara alami? Ada? Tidak ada. Justru sebaliknya, hal-hal negatif
yang menyerang hidup saudara dan saya. Kita menjadi orang kemudian, kita menjadi orang yang paranoid, kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan, bahkan kita mendenial seluruh firman kebenarannya. Kalau hari ini saudara sedang mengalami ketakutan, saran saya sebagai rekan, sebagai pendeta, sebagai saudara di dalam Kristus, berhentilah, stop hidup di dalam ketakutan, mulai isi hidup saudara dengan firman, belajar percaya akan Tuhan, dan mulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika saudara melakukan ketiga hal tersebut, ketakutan akan pergi meninggalkan kita. Hidup kita merdeka, hidup kita tidak dipenjara lagi oleh ketakutan demi ketakutan. Kalau saudara sedang mengalami ketakutan, bolehlah saya berdoa buat saudara di kesempatan hari ini. Tuhan, jamah mereka yang sedang hidup di dalam ketakutan. Pulihkan mereka Tuhan. Ulurkan tangan bagi mereka. Sembuhkan mereka. Tenangkan jiwa mereka, roh mereka, tubuh mereka yang selama ini ditekan dengan ketakutan demi ketakutan. Takut untuk berbuat ini dan itu. Takut untuk melangkah ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun ke belakang. Aku cabut roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan. Doaku Tuhan, biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, turun atas setiap jemaat yang menyaksikan siaran live ini, yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, stop hidup dalam ketakutan karena tidak ada hal positif atau hal baik dari ketakutan yang selama ini kita manjakan, baik di pikiran, di hati, dan telinga kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu dalam Verona Voice selanjutnya. Haleluya.